Buat para calon pengantin pria yang sedang bingung nyari box hantaran buat lamaran atau nyari kotak perhiasan, bisa kepoin Instagramnya @ranseserahan.jepara ya guys. Di sana kalian bisa pesan berbagai macam keperluan hantaran maupun kotak perhiasan. Selain harganya terjangkau, bisa juga menerima pesanan luar kota loh. Untuk link Instagramnya ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Jadi nggak perlu repot nyari-nyari deh, tinggal klik linknya dan dapatkan promosi menarik di sana. Cerita ini dimulai pada musim panas tahun 2013. Ada seorang gadis bernama Daniel Locklear menghabiskan masa liburan di rumah kakek dan neneknya yang berlokasi di Hope Mills, North Carolina. Tempat itu hanya menempuh waktu 2 jam saja dari rumah ibunya yang berada di Myrtle Beach, South Carolina. Semenjak kedua orang tua Daniel cerai, Daniel tinggal bersama ibunya saja di Myrtle Beach. Sehingga tak heran, dia lebih suka berada di Hope Mills sebab banyak anggota keluarga besar yang tinggal di sana. Sementara kakek, nenek, serta bibinya tak merasa keberatan Daniel tinggal bersama mereka. Dengan keberadaan Daniel, membuat rumah makin ramai dan lebih berwarna. Apalagi, Daniel dikenal sebagai sosok periang, suka membantu pekerjaan rumah, serta memiliki tawa yang menular. Selama tinggal di Hope Mills, Daniel aktif mengikuti beberapa kegiatan lokal, diantaranya menjadi sukarelawan di sebuah perkumpulan remaja di gereja Outville, serta terlibat aktif dalam kegiatan gereja. Nah, suatu hari di tahun 2013, Daniel ditunjuk menjadi salah satu panitia perkemahan musim panas yang diadakan oleh kelompok remaja dari gereja Outville. Di acara itulah Daniel bertemu seorang laki-laki yang bernama J. Michael. Sepanjang acara perkemahan, mereka saling curi pandang lalu berkenalan. Tak lama setelah acara tersebut selesai, mereka sambung berkomunikasi melalui chat dan telepon. Seiring berjalannya waktu, benih-benih cinta tumbuh di antara mereka berdua hingga kemudian mereka memutuskan untuk berpacaran. Keluarga Daniel juga tahu akan hubungan Daniel dengan J. Michael, bahkan mereka kenal keluarga J. Michael karena mereka beribadah di gereja yang sama. Di mata keluarga besar Daniel, J. Michael dikenal sebagai sosok yang pendiam, sopan, dan kelihatan anak baik-baik. Beberapa kali J. Michael juga pernah berkunjung ke rumah neneknya Daniel untuk makan malam bersama. Bisa dibilang hubungan mereka direstui oleh pihak keluarga besar Daniel. Memasuki tahun ajaran baru, Daniel memohon ke Rona untuk tetap bisa tinggal di Hope Mills bersama kakek, nenek, dan bibinya. Daniel terus membujuk ibunya agar dia didaftarkan sekolah di Southview High School yang berlokasi tak jauh dari rumah neneknya. Alasan Daniel pindah ke rumah neneknya karena selain nyaman, dia juga ingin tetap berada dekat dengan pacarnya. Namun, hubungan mereka layaknya ABG labil pada umumnya yang seringkali putus nyambung gak jelas. Tanggal 11 Maret 2014 pukul 10 malam, Daniel yang saat itu hanya berdua di rumah bersama kakeknya tiba-tiba meminta izin keluar sebentar ke rumah teman untuk mengembalikan buku catatan sekolah. Sang kakek yang tidak begitu memperhatikan jam sebab dia sedang sibuk bermain video game itu pun mengizinkan cucunya pergi dan berpesan jangan terlalu lama. Akan tetapi hingga larut malam sampai keesokan paginya, Daniel tak kunjung pulang ke rumah. Si kakek kemudian menghubungi bibi Daniel dan neneknya yang sedang keluar kota untuk memberitahu mereka bahwa Daniel belum pulang dari semalam. Mendengar kabar tersebut, mereka mempunyai feeling yang gak enak lalu memutuskan segera pulang. Sesampainya di rumah, mereka tak dapat menemukan keberadaan Daniel, ponsel Daniel juga tidak dapat dihubungi dari semalam. Sehingga Daniel dilaporkan menghilang ke Departemen Kepolisian daerah Hope Mills. Rona sang ibu merasa panik dan takut putrinya kenapa-napa setelah dia tahu kabar hilangnya Daniel. Semua orang melakukan pencarian di daerah yang sering dikunjungi Daniel, tetapi hasilnya nihil. Polisi juga menginterogasi beberapa orang terdekat Daniel termasuk J. Michael yang mengaku tidak melihat Daniel beberapa hari terakhir sebab mereka baru saja putus. Dia memberitahu polisi bahwa Daniel mengalami depresi dan pernah mencoba bundir sebanyak 2 kali karena gak betah tinggal di Hope Mills. Akan tetapi pernyataan J. Michael itu ditepis oleh keluarga besar Daniel sebab mereka tahu persis Daniel sangat bahagia tinggal di rumah neneknya.
Apalagi dari awal Daniel sendirilah yang meminta pindah ke Hope Mills. Meski pernyataan J. Michael sedikit mencurigakan, tetapi dia dilepaskan karena memiliki alibi kuat yang mana saat hari kejadian keluarganya mengklaim J. Michael berada di rumah walaupun mereka berada di ruangan yang berbeda. Sementara Daniel belum juga ditemukan, keluarganya masih terus berupaya mencari keberadaannya. Mereka memasang pamflet, membuat grup Facebook untuk memberitahu orang-orang kalau ada informasi tentang keberadaan Daniel, segera informasikan ke pihak kepolisian daerah Hope Mills. Jenna sang bibi bahkan melakukan investigasi sendiri dengan menanyai beberapa teman dekat Daniel, termasuk J. Michael. Jenna juga menemui teman Daniel sang pemilik buku catatan yang dijadikan alasan Daniel untuk izin keluar rumah, tetapi teman Daniel tersebut mengatakan bahwa malam itu Daniel tidak menemui dirinya. Namun siang hari sebelum menghilang, mereka sempat chattingan, bahkan Daniel mengirim foto selfie. Saat memperhatikan foto selfie Daniel, Jenna menyadari ada beberapa orang sedang bersama ponakannya yang terlihat dari kacamata Daniel. Salah satu orang di antaranya dia kenal betul, yaitu Caroline, teman sekolah Daniel. Jenna kemudian mendatangi Caroline dan bertanya tentang apa yang mereka lakukan di foto. Caroline menceritakan bahwa siang itu, Daniel mengajaknya bolos sekolah bersama dua teman lainnya, lalu nongkrong di Rockfish Creek, yaitu tempat nongkrong populer anak muda di Hope Mills. Di sana, mereka menghabiskan waktu hingga malam menjelang. Usai nongkrong, mereka pulang masing-masing dan Caroline gak tahu lagi apa yang dilakukan Daniel setelah itu. Usai mendengar cerita dari Caroline, Jenna mencoba mencari keberadaan ponakannya di daerah yang barusan disebutkan oleh Caroline. Dia menelusuri sepanjang pinggiran sungai kecil di area tersebut dan dia menemukan beberapa benda milik Daniel, yaitu handuk dan satu bagian dari kaos kaki Daniel yang Jenna pernah belikan dulu. Jenna yakin kaos kaki itu milik Daniel. Lantas, di mana Daniel berada? Mengapa hanya satu kaos kaki aja yang tergeletak di pinggiran sungai dan kemana yang satunya? Jenna bertambah panik tatkala menemukan sebuah memo di atas tanah yang bertuliskan help. Insting dia mengatakan sesuatu buruk pasti telah menimpa ponakannya. 23 hari setelah Daniel dilaporkan menghilang, tepatnya pada tanggal 2 April 2014, seorang detektif dari Departemen Sheriff Montgomery melihat sesuatu yang menarik perhatiannya di dekat sungai Short River saat dia berkendara pulang melintasi jembatan yang berada di atas aliran sungai tersebut. Rasa penasarannya membuat detektif itu memarkirkan mobil lalu memeriksa apa yang dia lihat barusan. Ketika dia turun mendekati sungai, dia melihat sesosok tubuh manusia berjenis kelamin perempuan yang sedang mengapung di air sungai berwarna coklat. Keadaan jasad tersebut diikat dengan tali berwarna kuning yang dikaitkan dengan batako pada bagian pinggang dan kakinya. Detektif segera melaporkan hal ini ke pihak kepolisian setempat dan gak berapa lama kemudian, polisi dan tim medis datang lalu membawa jasad wanita itu ke rumah sakit untuk diotopsi. Hasil otopsi mengungkapkan bahwa tubuh wanita tersebut adalah gadis yang selama ini dicari-cari, yaitu Daniel Locklear. Yang lebih mengejutkan lagi, pemeriksa medis menemukan sebuah kaos kaki di rongga mulut Daniel yang membuat ia sesak nafas sebelum meregang nyawa. Ternyata, kaos kaki itu cocok dengan kaos kaki yang ditemukan bibi Daniel di Rockfish Creek. Berdasarkan letak sungai yang tak jauh dari rumah J. Michael, polisi kemudian membuat surat penggeledahan untuk rumah J. Michael yang berjarak hanya 1 mil dari tempat jasad Daniel ditemukan. Ketika polisi menggeledah properti J. Michael, dia tampak tenang dan terkendali. Saat berada di garasi, anjing pelacak menemukan tali berwarna kuning yang sama persis dengan tali yang mengikat tubuh Daniel. Selain itu, batako yang dikaitkan di tubuh Daniel juga ditemukan di sana. Penemuan ini menjadi bukti kuat sebab tali dan batako tersebut identik dengan yang ada di tubuh Daniel. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, polisi kemudian bertanya kepada J. Michael apakah dia terlibat dalam kematian Daniel. Dengan tegas, dia menyangkalnya. J. Michael memiliki alibi kuat yang mana temannya bernama Dominic mengaku benar-benar melihat J. Michael berada di dalam rumah pada malam itu. Sehingga polisi membebaskannya lagi. Namun 4 hari kemudian, J. Michael yang dihantui rasa bersalah mendatangi kantor polisi dan membuat pengakuan tentang kematian Daniel. Dia mengatakan bahwa dirinya lah yang tak sengaja membuat Daniel tiada. Nah, sebelum masuk ke kronologi kejadiannya, saya mau jelasin sedikit tentang hubungan antara J. Michael, Dominic, dan Daniel. Jadi, J. Michael dan Dominic sudah mengenal sejak mereka duduk di bangku SMA.
Mereka menjadi sahabat yang terbilang amat sangat akrab, bahkan membuat Daniel cemburu. Daniel pernah memposting curahan kekesalannya di Facebook tentang perilaku Jamichael yang terlalu care dengan sahabatnya Dominic ketimbang dengan pacarnya sendiri. Daniel juga tahu kalau mereka memiliki janji akan masuk angkatan militer bareng setelah lulus SMA nanti. So, itulah sedikit penjelasan tentang hubungan antara mereka bertiga. Bisa dibilang, Dominic menjadi salah satu alasan hubungan mereka retak. Ada rumor juga yang mengatakan kalau mereka pasangan gay, namun hal ini belum dipastikan kebenarannya. Sekarang, kita mulai masuk ke kronologi kejadian berdasarkan pengakuan dari Jamichael. Malam itu, di tanggal 11 Maret 2014, Jamichael keluar rumah bersama temannya Dominic menuju ke rumah Daniel. Sesampainya di sana, Jamichael melemparkan dompet ke arah jendela kamar Daniel untuk menarik perhatiannya. Setelah Daniel tahu, dia membujuk Daniel agar mau ikut dengannya keluar sebentar. Mereka bertiga kemudian pergi ke sungai yang berlokasi tak jauh dari rumah Jamichael. Di sana, Jamichael dan Daniel berbicara secara empat mata di pinggiran sungai, sementara Dominic menunggu di mobil. Hari itu Daniel mengaku telah hamil anak Jamichael agar mereka bisa balikan lagi. Jamichael yang tak percaya menyuruh Daniel melakukan tes pack di hadapannya, tetapi Daniel menolak. Dia tahu Daniel berbohong agar hubungan mereka bisa kembali lagi. Jamichael yang tak ingin bersama Daniel itu pun mengakhiri hubungan mereka untuk selamanya. Tidak terima dengan keputusan tersebut, Daniel marah besar dan memukul mantan pacarnya. Jamichael naik pitam, lalu meraih leher Daniel dan mencengkramnya kuat-kuat hingga terkulai lemas. Mengetahui Daniel tak bernafas lagi, dia panik dan meminta bantuan temannya Dominic. Mereka kemudian mengangkat tubuh Daniel dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Jamichael memberitahu polisi bahwa Dominic lah yang telah memasukkan kaos kaki ke dalam mulut Daniel. Setelah itu, mereka kembali ke rumah Jamichael untuk mengambil beberapa peralatan dalam upaya menghilangkan tubuh Daniel, diantaranya tali berwarna kuning dan batako. Selesai mengaitkan batako ke tubuh Daniel, mereka kembali lagi ke sungai lalu membuang jasad Daniel di tengah-tengah sungai. Begitulah pengakuan Jamichael mengenai kronologi kejadiannya. Dia mengaku tidak sengaja telah membuat Daniel tiada. Karena panik dan gak mau dituduh sebagai tersangka, dia berusaha menghilangkan jejak. Dia bahkan mendatangi rumah neneknya Daniel, pura-pura tidak tahu dan turut membantu pencarian Daniel. Dalam persidangan yang digelar pada bulan Mei 2016, Jamichael dan Dominic didakwa dengan penghilangan nyawa tingkat 2. Pihak keluarga Daniel tidak terima dan menuntut agar mereka didakwa dengan penghilangan nyawa tingkat 1. Sebab berdasarkan bukti seperti kaos kaki yang sengaja dimasukkan ke mulut serta batako yang dikaitkan ke tubuh Daniel menunjukkan bahwa mereka sengaja dan telah merencanakan semuanya. Namun, baik Jamichael maupun Dominic tidak memenuhi syarat untuk hukuman mati karena usia mereka. Akan tetapi, kalau memang benar terbukti melakukan dengan sengaja, maka mereka akan dipenjara seumur hidup. Pengacara Jamichael dan Dominic terus berusaha meyakinkan hakim bahwa mereka tidak sengaja melakukannya. Sebelum kematian Daniel, mereka juga tidak pernah memiliki sejarah tindak kekerasan maupun catatan kriminal. Sehingga setelah melalui diskusi panjang antara pihak-pihak terkait, kesepakatan pembelaan dalam kasus ini pun disetujui. Dominic didakwa sebagai aksesori atau pembantu tindak kejahatan dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Sementara Jamichael didakwa atas penghilangan nyawa tingkat 2 dengan ganjaran 25 tahun penjara. Di tengah acara persidangan, Jamichael sempat meminta maaf kepada keluarga besar Daniel atas apa yang telah dia lakukan. Namun, permintaan maaf tersebut tidak akan mengubah apapun. Hingga saat ini, mereka masih menjalani masa tahanannya di Lembaga Permasyarakatan Bertie di Windsor. So, sekian dulu cerita hari ini. Terima kasih banyak buat kalian yang masih stay di menit terakhir. Semoga kasus ini dapat menjadikan pembelajaran bagi kita semua. Menurut kalian gimana? Apakah benar Jamichael dan Dominic tidak merencanakan kejadian yang menimpa Daniel? Coba tuliskan pendapat serta analisa kalian di kolom komentar seperti biasa ya. Oh ya, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian yang menjalankannya. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Have a nice day and see you.